Hello guys, welcome back to Stripes After Dark. Au! Oke guys, kembali lagi bersama saya Albert Genfandi. Gak usah Albert Genfandi. Gak usah kau ketawa. Oke guys, kembali lagi bersama saya EB di Stripes After Dark. Nah, hari ini Stripes After Dark ingin membahas kisah misteri yang belum terpecahkan di dunia. Kisah itu apa aja? Kalian harus like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk kalian tahu kalau misalkan kita ada upload video-video baru. Oke? Yang pertama, alien Parao. Dalam sejarah Mesir kuno, Firaun yang bernama Pharaoh Akhenaten adalah seorang pemimpin yang terkenal. Mulai dari reformasi agama, perubahan status sosial, bahkan dia menyuruh atau memerintahkan warganya untuk menyembah dewa matahari. Cuman guys, yang bikin misteri di sini guys, itu ada sebuah ukiran batu yang mukanya itu mirip seperti alien. Banyak ahli yang mengatakan bahwa itu bukan alien guys, tapi itu hanya wajah dari Akhenaten. Nah, Akhenaten ini dikabarkan menderita sebuah kelainan genetik yang membuat wajahnya lonjong dan panjang seperti itu. Hingga sekarang ini penelitian ini masih belum yakin 100% kalau misalkan itu adalah wajahnya Akhenaten. Atau guys, ataukah benar ini benar-benar alien yang intervensi di zaman mereka? Atau ada rahasia-rahasia yang disembunyikan di balik ini? Coba kalian komen di bawah. Kemudian yang kedua, Cleopatra dan Caesar. Kalian tahu sendiri, Cleopatra adalah seorang wanita yang terkenal akan kecantikan dan kepintarannya. Cleopatra ini sendiri itu juga dikenal dengan kisah cintanya dengan salah seorang pemimpin terkenal yang bernama Julius Caesar. Alasannya karena dia sudah menikahi adiknya yang berusia 10 tahun dan melahirkan seorang putra yang bernama Caesarion. Nah, sebenarnya itu anaknya itu pemimpin sah dari antara dua negara, tapi ditolak oleh pemerintah-pemerintah pada zaman itu. Nah, akhirnya Cleopatra ini mengirim anaknya itu ke tempat yang sangat jauh sehingga anaknya itu tidak dilukai atau dicelakai oleh orang lain atau orang yang berusaha untuk menyakitinya. Sampai saat ini ilmuwan dan ahli sejarah ini masih mencari keberadaan di mana Caesarion ini. Apakah Caesarion ini memiliki keturunan lain atau tidak? Coba kalian komen di bawah apakah ada. Kemudian yang ketiga, The Hall of Records. Peneliti ini menemukan adanya sebuah ruangan besar yang berukuran 100 meter di bawah patung Sphinx. Nah, kalau bagi kalian yang tidak tahu patung Sphinx, ini gambarnya. Nah, ruangan tersebut itu berisi harta karun yang berupa perpustakaan kuno yang ada 7 meter di bawah tanah. Masalahnya sampai sekarang itu peneliti masih bingung kenapa ada ruangan sebesar itu di bawah tanah, kemudian siapa yang menggunakannya. Yang keempat, Nampa Figure. Tahun 1889, para pekerja yang diminta untuk membangun bangunan yang ada di kota Nampa itu menemukan hal yang misterius. Yaitu dia menemukan sebuah boneka figur yang terbuat dari tanah liat berukuran 5 cm. Sebenarnya guys, kalau kalian pikir ini tidak aneh menemukan boneka figur. Tapi yang anehnya di sini, boneka ini ditemukan 90 meter di bawah tanah, di atas batu. Batu itu dikatakan berusia 2 juta tahun. Aneh kan guys? Coba kalau kalian tahu, kalian bisa komen di bawah juga. Kenapa bisa seperti itu? Kemudian yang terakhir guys, 5. The Crown of Thorns. Nah, di dalam Alkitab atau dalam ajaran Kristen, kalian tahu sendiri kalau misalkan Tuhan Yesus itu disalibkan. Kemudian Tuhan Yesus digunakan atau dipakaikan mahkota duri. Tapi tidak ada yang tahu kemana mahkota duri itu ditaruh atau disimpan setelah Tuhan itu mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, pada tahun 409 itu dikabarkan kalau misalkan menemukan mahkota duri itu. Nah, katanya mahkota duri itu sering dipindah-pindahkan, tempatnya itu sering dipindah-pindahkan. Mulai disimpan di Yerusalem, ada digunakan oleh Raja Prancis, sampai akhirnya ada di gereja Katedral Rotterdam. Tapi yang anehnya di sini juga, tidak ada juga orang satupun yang tahu apakah benar itu mahkota duri itu asli dari Yesus, apa hanya sebagai ilustrasi saja atau penggantinya saja.
Oke guys, mungkin sekian dulu saja. Ini kisah misteri yang belum terpecahkan oleh dunia. Buat kalian yang seneng konten-konten seperti ini, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Oke, see you di next Stripes After Dark berikutnya.